Fungsi kita datang ke tempat bencana alam ini bukan hanya mengasih untuk jasmani mereka, tapi kita lagi bangun rohani mereka. Karena mereka ini lagi keadaan panik, galau, hatinya itu lagi down dengan melihat anak yang mati, suaminya, istrinya, orang tuanya, rumahnya hancur, harta bendanya semuanya. Jadi kalau kita hanya pikirkan untuk ngasih jasmaninya aja, rohaninya kagak, ya percuma. Alhamdulillah Allah kasih ana dengan tim ana dan amanah-amanah yang disampaikan oleh donatur-donatur kana. Ya alhamdulillah ana pengen langsung terjun. Kita baca selawat, kita baca istighfar, kita tadi juga anak-anak astagfirullah rabbal baroya. Kita baca anak-anak mau ibu-ibu kasih tausiah rohani mereka, kita bangkitkan lagi, ingatkan kepada Allah bahwa ini semua datangnya minallah ilallah, ini datangnya dari Allah, bakal kembali lagi kepada Allah. Dan sifatnya semua sifat dunia ini sementara, kaya, miskin, bahagia, sedih, ya, celaka, apapun, bala, semua musibah itu sifatnya sementara. Justru yang kita harus takutkan adalah musibah yang tidak akan ada sementaranya tapi kekal, itu akhirat. Kita kasih motivatif kepada mereka semua, ya, agar mereka itu semuanya balik lagi kepada Allah, semangat lagi. Ini semua sekedar hanya ujian, ya. Jangan kita berpikir negatif kepada Allah. Tapi di balik ini insya Allah ada satu hikmah yang besar yang kita belum tahu. Ya, sementara itu aja anak berikan. Terus kita semuanya ingatkan lagi kepada Allah dengan zikrullah. La ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya di situ aja. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang memberikan sehat kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan panjang umur kecuali Allah. Tidak Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Kita ingatkan mereka Allah, 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 ya, supaya imannya tenang. Dan alhamdulillah tadi ibu-ibu juga ya antusias mereka, dan mereka tuh sangat senang. Tenang Habib, kita dengar tausiah, dan kita alhamdulillah Habib, kita mendapatkan tausiah yang menenangkan. Dan alhamdulillah mereka pada ya saking gembiranya tuh menangis mereka tuh, sampai Habib boleh nggak saya salaman, coba mau pada salaman semuanya gitu, saking senangnya mereka. Soalnya kebanyakan kayak gini hanya jasmaninya aja yang dibantu, jasmani, rohaninya nggak pernah disentuh, nggak pernah dibangun supaya tabah menerima. Insya Allah. Kebanyakan kan orang-orang mengantarkan donasi ini hanya sampai di posko doang, hanya posko. Terus mereka bicara, mereka selfie, terus mereka kirim, ini kita udah sampai nih, cuman begitu doang. Nah itu yang kebanyakannya, yang akhirnya di posko-posko itu udah saking kebanyakan makanan bingung. Terus dari posko sendiri relawannya kurang, nggak sampai. Akhirnya yang datang kasih. Nah disitulah akhirnya mereka dengan cara bagaimana mereka bingung, di mana yang harus mereka iniin. Makanan mungkin banyak orang datang, banyak bawa pakaian, maka di antara ada oknum-oknum yang posko itu, mereka taruh pakaian di jalanan, terus mereka bikin konten, bikin video. Bapak-bapak kalau datang ke sini jangan bawa pakaian, jangan apaan, tuh pakaian dibuang-buang. Padahal yang korban enggak. Mereka nih yang di posko-posko bingung, tempatnya sudah penuh dengan makanan, datang lagi makanan, apa yang dikalahkan? Yaitu pakaian. Begitu. Berarti ya emang sempat itu. Video itu saya buka juga. Nah, jadi yang dibutuhkan sono makanan, bukan pakaian. Nah, itulah kenyataan yang ada, pakaian juga perlu juga pakaian mereka. Sekarang gini ya, bayangin, sekarang rumah mereka rubuh, pakaian mereka ketiban, terus mereka tuh bingung
Ini yang nempel aja. nempel. Iya. Ini sampai lagi sebelum anak kesini anak kan kontekan sama Habib Ali. Nah Habib Ali juga ngasih langsung ke lokasi. Tanya, ibu perlu apa? Tolongin Habib kalau misalnya kesini, tolongin bawain pakaian dalam kami. Kami nggak punya pakaian dalam, nggak salinan. Alhamdulillah anak beliin pakaian dalam. Nah itu tuh sampai seituan tuh tadi udah dibawa ke sana. Iya. Celana dalamnya, BH-nya kita beliin. Mereka girang itu. Karena memang yang dia butuhkan. Alhamdulillah, alhamdulillah girang. Terus kita beliin pakaian bayi dan sekomplitan, semuanya sabun bayi. Kita ini. Alhamdulillah tadi anu udah share semua para donatur. Amin. Ya nih kita jalan. Ini juga insya Allah anak nginep nih. Nginep malam ini nginep. Soalnya masih ada berapa yang anak harus samperin lagi ke atas ke pojok posok. Jadi memang anak harus begitu. Kalau apa amanah, jangankan di sini di NTT juga sama. Anak selalu terjun sendiri. Kalau cuman anak nitip ke orang tuh kayaknya kurang puas. Satu kurang puas, kedua kurang jaga amanah. Iya. Anak pengen tuh jaga amanah. Iya. Orang nitipin sama kita berarti kan percaya. Nah kepercayaan mereka sama kita ini yang kita khianatin. Iya. Biarin kita dititipin, ya udah kita bisa bantu dengan apa? Tenaga, pikiran, dengan uang. Ayo kita samperin. Yang bisa dengan uang dengan uangnya, yang bisa dengan tenaga tenaganya, yang nggak bisa ya bisa dengan pikirannya dia kasih tahu, yang nggak bisa dengan doanya. Ayo kita gabung, gitu. Ayo kita jalan. Alhamdulillah sampai kita ngerasain lah. Tadi juga pas jam berapa ngerasain juga gempa. 9-an kata Habib Muhammad. Ngerasain juga anak pas wah mental istri anak juga lagi pada di luar pada gempa, nggak taunya gempanya naik. Iya. Bukan goyang, naik. Itu kalau kita lagi duduk loncat begitu. Gitu. Itu kalau kita lihat. Iya. Bayang kalau kita aja keangkat, kalau bangunan gimana keangkat gitu, sambungan apalagi di sini kan rata-rata hampir lagi jarang pakai besi ya. Yang pakai besi sekalinya pakai besi Kecil. 8. Besi-besi kecil nggak kuat. Akhirnya banyak rumah yang retak. Iya. Terus gitu kan. Akhirnya ini sekolahan pada retak. Nah di bawah ada pesantren yang hancur. Tadi kita ke situ juga. Ada santri juga ada yang meninggal satu. Ada satu kampung di bawah. Itu ustadz hilang, kiainya hilang. Bingung mereka. Tadi kita datang mereka nangis, bingung. Mereka mau cari siapa pegangan, nggak ada. Kayaknya nggak tahu kemana. Iya. Wa ima meninggal atau wa ima lari kemana, tapi belum ketahuan. Belum ketahuan ya. Itu hancur. Dan itu tempat daerah mana tadi yang lupa. Baru yang pertama kali adalah posko kita yang ke sana tuh nangis. Dari semenjak kejadian sampai hari keberapa baru kita posko di sini. Habib Ali yang kemarin daerah mana yang katanya belum ada dikasih posko pas kita pada datang sudah datang? Kampung Babakan Landok. Badokan. Sampai nangis mereka ya. Iya, kita datang aja udah nangis. Belum ngasih udah nangis mereka. Udah berapa hari tuh mereka lagi tuh belum dapat bantuan? Selama dari awal gempa. Selama dari awal tuh. Baru kemarin kita datang. Tuh. Sampai kayak begitu. Emang asal jalannya susah atau gimana kok sampai? Jadi gini Pak, permasalahan di sini itu terjadi karena pendistribusian yang kacau. Yang kedua, karena posisi posko. Jadi nggak sampai ke sana. Akhirnya itu yang tadi aku bilang, dia hanya sekedar datang menyampaikan distribusinya, donasi mereka di posko. Udah di posko, mereka cuman selfie. Mereka bilang alhamdulillah nih serah terima secara simbolis. Udah mereka pulang, mereka alhamdulillah saya udah pergi ke sana begini-gini. Terus saya lihat di foto-foto ada yang bekas gempa-gempa. Ini kita udah pergi nih. Terus ada rumah rubuh di foto. Seakan-akan dia sampein. Memang betul dia udah sampaikan. Tapi kayaknya kurang afdol kalau tidak sampai ke lokasi. Tapi kalau mereka melihat lokasi, ya itu antara ya suka, duka dan sedih melihat Berbaur semua. berbaur jadi satu. Kenapa? Karena kita melihat ya Allah ingin, inilah dunia. Kalau Allah ingin berkehendak mengambil manusia, hartanya, nyawanya,
tempatnya, rumahnya dengan sekejap, malah sekejap mata. Itu orang yang baru ngebangun rumah, belum rapi, hancur. Yang antum bilang kan, pesantren tinggal resmi hancur. Ya kalau Allah mau ambil. Berapa miliar itu bos. Itulah, itu anak tadi itu ada usia yang di situ anak berapa tahun? Yang tadi kita lihat rumahnya itu yang ketiban, yang meninggal 2,5 tahun ketiban meninggal. Iya. Karena keruntuhan kayak begitu luar biasa ya. Nah kita bisa bayangin kalau saat itu terjadi sama kita, anak kita ketiban meninggal, na'udzubillah summa na'udzubillah, udah rumah hancur, harta nggak ada, anak hilang, gimana? Nah ini yang sangat paling penting adalah rohani mereka, keimanan mereka. Ya, selain dari jasmani jelas penting makan mereka, tapi makanan imannya itu sangat penting. Makanya nih sih, Ana berharap ya para kiai, para ustadz, para dai, kalau bisa mereka terjun nih ke tempat-tempat kayak begini. Lowongkanlah waktu-waktu mereka untuk memberikan tausiah turun sehari 2 hari, bisa dikoordinir ya, bisa dikoordinir melalui yayasan atau melalui aparat pemerintah ya, diminta setiap daerah ini hari ini ustadz ini di lokasi ini, besok di sana lagi, lillah wa fillah kita. Jangan kita pikirin apa-apa, ntar juga Allah yang balas. Kita, kenapa? Ini hari kita tenang. Ini hari kita bisa ngeliat kesedihan. Kita nggak tahu. Mungkin minggu depan, bulan depan, kalau terjadi kepada daerah kita, terjadi kepada kampung kita, gimana? Oh nggak mungkin. Nggak ada nggak mungkin. Nggak ada nggak mungkin. Karena al-ma'asi sababun li zawali ni'am. Maksiat ini menjadikan sebabnya ditarik hilangnya kenikmatan. Nikmat tenang, nikmat keluarga, nikmat punya anak, nikmat punya istri, punya suami, nikmat punya harta, bisa hilang itu semua dengan sebabnya maksiat. Dan sekarang memang kita nggak pungkirin lagi di mana tempat yang nggak ada maksiat. Semuanya ada. Enggak, ya. Di mana nggak ada tempat maksiat. Maka kita masih beruntung ya. Kalau di kampung-kampung kita ada pengajian, masih beruntung ada orang ustadz-ustadz yang dakwah, yang masih bersolawat, yang masih baca ratib, yang ngajakin zikir, yang baca manakib. Beruntung, bersyukur, itulah talak bala. Gitu. Maka kita bersyukur dah. Alhamdulillah. Ya, walaupun seandainya ya kayak bukan di sini, berarti di sini nggak ada orang yang baca manakib, nggak ada orang baca maulid, bukan nggak ada. Nah, memang kalau sudah kayak begitu memang sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Kalau Allah sudah turunkan musibah, ya, mau baik mau jahat, kena semua, nggak pilih bulu. Iya kan? Iya, buktinya pesantren tuh. Masjid pada kena. Allah, cuman kan nanti bedanya. Kalau yang maksiat ketiban musibahnya sampai mati dalam keadaan maksiat, mereka wallahu alam meninggal dalam keadaan maksiat, itu rugi benar mereka. Tapi kalau orang yang baik, orang yang saleh meninggal, mereka dapat titel syahid, dapat ampunan dosa dari Allah. Begitu tuh, luar biasa. Masya Allah. Tapi semuanya kita melihat itu kenikmatan yang luar biasa. Dan tambah iman kita, tambah bersyukur kita, ya Allah. Kita biasa ngerasain bagaimana tidur di tenda. Ya. Banyak hikmahnya. Banyak. Coba kita bisa tidur di tenda begini dengan nyenyak, ya, kecapean. Kita bisa ngeliat, ya Allah, bersyukur kita di rumah walaupun makan dengan tempe tahu, tapi tenang, nggak takutan. Mereka makan tempe tahu, mereka masih ingat anaknya mati. Mereka makan, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih. Sungguh mereka makan hati dan pikiran mereka mikirin, setelah ini bencana alam, udah dinyatakan pemerintah aman, tidak akan ada lagi gempa susulan, sudah selesai. Tapi mereka masih punya PR, ngerapiin rumah mereka. Nah, donasi, saya berharap donasi-donasi ini jangan berhenti hari ini. Kenapa? Ini Pak masih jangka panjang. Iya, panjang. Kita harus membantu pembangunan mereka, pembangunan mental mereka, pembangunan rumah mereka. Ini jangka panjang mereka. Jadi bukan hanya pas sudah berhenti gempanya, berhenti donasi, itu salah. Ya, mudah-mudahan aja
Kita mengajak seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang memiliki hati nurani, jangan sampai berhenti pada saat musibah gempa itu berhenti. Ingat, rumah-rumah mereka juga perlu kita bantu. Ya, kondisi mereka juga perlu kita bantu. Pas mereka sudah tidak ada gempa lagi, mereka harus nyanggupin gitu. Mereka ekonominya belum. Mereka lagi mikirin bangun rumah, tapi juga mereka mikirin laparnya mereka. Coba kalau kita berhenti sampai di situ, gimana nasib saudara-saudara kita yang di sini? Tetap terlantar. Terlantar tetap. Kalau cuma makan, sementara dia butuh bangun rumah biaya. Mata penjarahan dia Iya, hilang. Benar. Dia punya usaha apa, taunya kena ini kan Hancur. itu hilang hancur. Ya Allah. Tadi Anda lihat ada mobil yang ketiban. Duak. Aku bilang, ini mobil kenapa ketiban? Habib, hancur. Ya udah, gepeng kap mobilnya sama atasnya. Ketiban. Kata apa lagi? Ya, begitu ya Allah. Luar biasa. Jadi ya inilah kita merasakan nikmatnya kalau kita sudah bersama sama mereka. Kita bisa merasakan sedihnya kalau sudah bersama mereka. Kita bisa merasakan betapa cinta kasih sayang Allah kepada kita kalau kita sudah sama-sama mereka yang lagi kena ujian. Ya Allah, kalau gitu Allah masih sayang sama kita. Kalau gitu Allah masih melindungi kita. Kalau gitu Allah masih itu timbul rasa syukur-syukur kita kepada Allah. Syukur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Tadi anak mau nangis ngeliat anak kecil yang ibunya meninggal, dirawat. Mana lagi sakit lagi tadi. Habib, nih ibunya meninggal. Tuh anak usia berapa ya? Usia 8 bulan apa? Ibunya meninggal. Tuh dibawa mau tadi ibu-ibu. Mana sakit, dia kena alergi pada buntusan panas badannya. Minta doa kan kita bacain. Gimana? Tuh suaminya gimana lihat? Sementara dia lagi sedih, istrinya meninggal, dia lihat anaknya lagi kayak begitu sedih. Dia lihat rumahnya lagi sedih, dia lihat usahanya. Itu kesedihannya luar biasa. Nah, bisa kita merasakan kesedihan itu kalau kita cuma melihat. Kita melihat dengan mata kepala kita, ditambah sedihnya. Kita dengar aja udah sedih, tapi tambah kesedihan lagi, tambah kita bisa rasakan kalau kita bisa melihat lagi. Kayak gitu ya Allah, disinilah nih kalau kita lihat nih persaudaraan kita umat-umat Islam, lihat yang pada terjun, yang pada nyumbang. Masya Allah, luar biasa persaudaraan umat Islam. Yang nggak biasa nyumbang gitu. Hatta Anda lihat juga tadi ibu-ibu hatta dia dengan cara dandanan dia gimana, dia datengin, dikasih posko-posko. Lihat, subhanallah ya, ada pedulinya. Cuman bersyukurlah kita sama Allah.